Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akhrajana min dhulumatil adami binuril ijad. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil amjad nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Qur'an rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam menadabburi ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah pada serial ini kita akan sama-sama membaca dan menadabburi surah Al-Baqarah pada ayat 216 hingga 218 insyaAllah. Sebelum kita menadabburi, mohon izinkan saya untuk membacakan ayat-ayat tersebut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asaa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asaa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, ayat-ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berjihad dan berhijrah. Yang kata-kata kutiba ini hanya ada di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Terkait dengan perintah puasa, adanya wasiat, kisos, dan satu terkait dengan al-qital. Al-qital itu adalah berperang. Ya, saya bacakan tadi ya terjemahan ayatnya. Telah diperintahkan kepada kamu berperang sedang dia tidak kamu sukai. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai padahal ada baiknya bagi kamu, dan boleh jadi kamu sukai sesuatu padahal dia tidak baik bagi kamu dan Allah mengetahui sedang kamu tidak tahu. Ini para pemirsa menarik bahwa ayat-ayat ini relate dengan bahasan sebelumnya yang siapapun akan masuk surga setelah mendapatkan cobaan. Di antara cobaan yang berat adalah cobaan yang mengancam harta dan mengancam jiwa. Dan itu berkelas, bertingkat. Level yang paling tinggi adalah ketiadaan, artinya sampai menghilangkan nyawa dan menghilangkan harta benda. Maka itu menjadi cobaan yang sangat berat ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berperang. Nah, di sini nih yang kalau dipotong di sini sampai di sini, ini seolah-olah kontradiksi dengan risalah damai, risalah as-salam atau as-silmi yang beberapa waktu kita dalami. Kenapa ada perang? Kenapa kata-kata kutiba? Berperang itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan kenapa ketika saat disebut berperang di otak kita langsung tertumpu pada bunuh-bunuhan? Padahal sebenarnya al-qital, medan peperangan itu ada di berbagai sektor kehidupan kita. Ada kalanya peperangan terjadi di sektor pendidikan. Bagaimana kurikulum-kurikulum yang merusak itu bisa kita geser dengan kurikulum yang selaras dengan keluhuran bangsa, dan itu juga Islam memiliki hal tersebut. Bagaimana berperang di sektor seni dan budaya dan seni-seni yang seolah-olah
hanya dieksploitasi dari hawa nafsu bisa digeser dengan peperangan seni budaya berasaskan Islam tadi itu. Demikian juga di sektor ekonomi. Ekonomi kapitalis dan ribawi itu bisa digeser dan itu pasti terjadi peperangan. Dan ada di sektor politik, ada di sektor berbagai macam lainnya. Jadi memahami kutiba alaikumul qital itu jangan langsung pada posisi kita harus berperang face to face dengan senjata, dengan teknologi yang akan mengancam sesama manusia. Tapi berperang di sini adalah maknanya mengawal, memperjuangkan, meneruskan risalah dakwah ini supaya bisa terimplementasi dengan baik, dilakukan dengan sukarela, tidak ada yang menghalangi dan tidak ada yang memusuhi. Maka pada ayat ini orang baru masuk surga ketika dia sanggup untuk menderita selama diuji, ketika dia memiliki resiliensi dan ketahanan, ketika dia mau sebagaimana para rasul sebelumnya menghadapi cobaan yang sangat luar biasa. Nah, beda halnya dengan yang beliau sebutkan nih, berbeda dengan surat Al-Hajj yang diberikan keizinan berperang bagi mereka yang teraniaya. Sehingga pada saat seseorang teraniaya, artinya ada keterbatasan dia di dalam melaksanakan agama Allah. Maka dia diizinkan untuk berperang. Berperang di sini dari level yang paling kelihatan menjadi kontradiksi, padahal sesungguhnya tidak, itu adalah level berperang secara fisik. Ya. Maka dari itu orang-orang ketika pindah ke Madinah, orang-orang muhajirin itu mendapatkan, di bahasa beliau ya, sokongan yang luar biasa dari orang-orang Madinah. Lalu kemudian orang-orang Quraisy tetap meneruskan untuk menghasut dan memerangi mereka. Maka selama kurang lebih 5 tahun mereka juga diperangi. Tapi kita akan lihat pergeseran itu pasca 5 tahun dan pasca perang Ahzab. Untuk detail-detail berikutnya insya Allah nanti kita akan diskusikan. Karena membahas tentang peperangan tidak boleh terputus dan hanya satu pandangan yang bisa mengakibatkan kita miss atau persepsi kita tidak tepat tentang peperangan itu. Insya Allah kita sambung lagi para pemirsa setelah jeda yang berikut. Para pemirsa, kita lanjutkan. Masalah perang ini memang dilematis kalau kita bahas ya. Karena begini, ketika dikatakan perang itu tidak disukai, konfrontasi itu tidak disukai. Kita aja dalam hidup biasanya lebih cenderung menghindar. Saya ketika melihat kemungkaran atau ketika melihat hal-hal yang tidak baik, kalau mau cari aman ya saya ngindar, gitu lah. Tapi kewajibannya nggak begitu. Kalau kita melihat kemungkaran, kewajibannya harus mengubah kemungkaran. Maka memerangi kemungkaran adalah sebuah keniscayaan dan disitulah yang tidak disukai. Wa huwa kurhul lakum. Maka memerangi kebatilan itu menjadi kewajiban yang tidak juga disukai. Bukan masalah kewajiban berperangnya, tapi dampaknya. Karena peperangan itu pasti berdampak. Ya, makanya perang itu tidak disukai. Pada umumnya apabila persoalan perang orang tidak suka. Berperang adalah mengubah kebiasaan hidup yang tentram. Ya, berperang adalah membunuh atau dibunuh. Wah ini kalau dipotong begini aja, wah sadis banget bahasan kita. Jangan salah paham. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia sekarang juga seolah-olah kita berada dalam kebebasan hak asasi manusia, berpendapat, tapi faktanya kan tidak begitu. Ya, berapa banyak orang dibunuh? Dengan cara apa? Dengan cara dibunuh karakternya, pencitraannya dibalik, ya. Kemudian berapa banyak orang terbunuh? Ya, kalau ada orang melalui bahasan stunting, orang dibunuh lebih dari itu. Berapa banyak orang dibunuh dengan rekayasa-rekayasa pemiskinan, pembodohan terstruktur, ya kan? Dan itu yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah mustada'afin. Al-mustada'afin itu beda dengan du'afa. Kalau du'afa adalah orang yang lemah secara kultural. Ya, orang lemah kultural itu seperti misalnya dia sakit, ya kan? Dia sudah tua karena usia, karena kondisi tubuh yang tidak sempurna, itu du'afa. Tapi kalau mustada'afin adalah orang-orang yang dimiskinkan.
orang-orang yang tidak diberdayakan, orang-orang yang dibiarkan tidak pinter. Nah, itulah memerangi kejahatan dan keburukan semacam itu tentu tidak disukai. Karena kita perturutkan perasaan hati, nggak suka perang, tentram, tapi maukah kita berada di dalam kehinaan? Itu makanya, udahlah, nggak usah melawan penjajah Belanda, kita hidup aja dikasih upeti, kita akan hina. Orang yang di dalam dirinya tidak ada perlawanan terhadap kemungkaran, dia akan terhinakan. Maka Allah mengetahui, sedangkan kita tidak tahu. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah di sini merangkap sebagai kepala negara juga sekaligus pemimpin pasukan atau panglima tertinggi. Maka wajib tunduk pada komando beliau. Beliau memerintahkan perang, ini bukan atas kehendaknya, melainkan menjalankan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat, peperangan-peperangan yang dialami pada 5 tahun pertama di Madinah itu adalah perang eksistensi. Karena lebih banyak diserang, ya, mempertahankan dan melindungi hak, bagaimana mempertahankan idealisme mendirikan negara, ya, terstruktur, berinteraksi dengan berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda, sampai ketika sudah settle, terjadi pada tahun kelima, pada perang Ahzab itu kan adalah persekutuan terbesar di dalam menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Maka setelah itu terjadi sebaliknya, ekspansi dakwahnya keluar dan bahkan mendapat pertentangan sampai yang kita kenal dengan umrah atau perjanjian damai Hudaybiyah. Tapi setelah itu Allah ganjar dengan yang disebut dengan, Allah berikan dengan apa yang disebut dengan Fathu Makkah. Nah, maka kita bisa melihat, aku tidak memerintahkan kamu berperang di bulan yang dimuliakan. Ini berarti kan ada aturannya. Ya, ketika tadi berbicara di ayat yang pertama kita bahas, di ayat yang cukup panjang kedua itu, yas'alunaka 'anis syahril haram. Qul qitalun fihi kabir. Jadi kalau di bulan-bulan haram itu kan sudah menjadi tradisi dulu. Peperangan itu harusnya tidak terjadi. Ya. Karena peperangan di bulan itu berarti tidak menghargai kehormatan bulan haram. Apalagi sampai mengeluarkan orang-orang dari Masjidil Haram. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau di sini wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu apa? Membunuh dengan cara tidak baik. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu bisa berarti memfitnah lisan, ya. Tapi bisa juga fitnah itu membunuh dengan cara tidak baik. Ya, seperti yang terjadi saudara kita di Palestina di situ. Kalau peperangan head to head antara pasukan dengan pasukan, it's okay. Tapi kenapa anak-anak kecil dibunuh? Kenapa perempuan dibunuh? Kenapa rumah sakit disasar? Nah, itu yang disebut al-fitnatu akbaru minal qatl. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka akan melaksanakan itu sampai kalian meninggalkan agama kalian. Nah, maka kalau cobaan seberat itu membuat seseorang keluar, membuat seseorang meninggalkan agamanya, maka dia yang akan merugi. Maka ini diturunkan, ayat-ayat ini diturunkan untuk menjelaskan duduk perkaranya Abdullah bin Jahaz, peristiwa yang dialami, beliau sebutkan di sini, ya, terkait dengan interaksi di dalam berperang. Ceritanya cukup panjang, nanti insya Allah kita akan bahas pada waktu yang lain, ya. Di sini terkait dengan apa yang dialami oleh bangsa Quraisy, peperangan di zaman itu saya rasa lebih bermoral dari hari ini, ya. Saat mereka merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW saja menjelang hijrah itu, mereka sampai menunggu di luar pintu. Mereka tidak mau membunuh Rasul, sedangkan di dalam itu ada anak-anak dan perempuan. Itu masa yang disebut dengan jahiliyah, itu masih punya hati nurani seperti itu. Tapi apa yang terjadi hari ini, tidak peduli ada perempuan, tidak peduli ada anak-anak, tetap terjadi pembunuhan. Itu artinya bahwa moralitas bangsa hari ini bisa jadi dia mengklaim lebih berperadaban, bisa jadi mengklaim lebih berpendidikan, lebih maju dari peradaban masa lalu yang disebut jahiliyah. Tapi kalau kita lihat perilakunya bisa jadi lebih jahiliyah dari orang-orang Arab jahiliyah itu sendiri. Nah,
ketika rintangan datang, peperangan zaman itu adalah untuk mengusung, memusuhi Nabi Muhammad SAW dengan beberapa macam motif. Maka peperangan di zaman sekarang itu sebenarnya motifnya apa? Kalau zaman sekarang ini beliau sebutkan motif dari perang sekarang, motifnya apa? Dan bagaimana kemudian dirangkai, ada penyebutan iman, ada penyebutan hijrah, ada penyebutan jihad pada ayat berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan pada segmen berikutnya setelah jeda berikut. Para pemirsa, masih beliau menceritakan tentang peristiwa Abdullah bin Jahash yang tawanan ya, penebusan tawanan ini. Jadi perilaku perang itu dalam agama kita dikaitkan dengan moralitas dan akhlak. Ada akhlak yang harus ditaati. Baik waktu berperang, di sini bulan haram ya, kemudian cara berperang, dan bagaimana bahkan sampai kepada orang yang memegang senjata itu sendiri. Sehingga beliau sebutkan di sini ada balas membalas dendam, tawan menawan musuh, rampas merampas unta, sampai berdamai lagi, berperang lagi, berdamai lagi, berniaga. Jadi zaman dulu peperangan itu atau membunuh itu tidak jelas misinya. Jadi kalau hari ini gampangnya gini lah, nyawa melayang itu hanya gara-gara 100 perak bisa. Jadi nyawa melayang gara-gara tawuran yang sebabnya tidak tahu, gengsi-gengsian bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin membingkai. Seharusnya peperangan bukan begitu. Yang disebut peperangan adalah peperangan yang memiliki tujuan. Jadi adanya peperangan itu adalah untuk mengawal syariat, ya, dan ini juga tidak boleh kita potong sampai di sini. Kalau dipotong, wah berarti kejam dong. Syariat kok dikawal dengan perang? Bukan. Untuk memastikan bahwa syariat ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Nah, jangan sampai ada orang berislam diganggu. Ya, sekarang kan lagi ada tren dari sebuah negara yang mengharamkan atau tidak membolehkan regulasinya untuk muslimah berhijab misalnya. Nah, itu yang harus diperangi. Ya, ketika ada syariat Allah yang dilecehkan, ketika ada aturan-aturan yang Allah turunkan itu tidak dipatuhi, maka seharusnya di situ ada perang. Dan perang itu sekali lagi tidak melulu menggunakan fisik, peperangan yang berarti melukai atau membunuh secara fisik. Itu ada, dibolehkan dalam kondisi tertentu. Lalu tadi yang seperti saya sitir ya, bahwa ada penyebutan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah di ayat berikutnya, dan yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa seseorang disebut di sini ya, bersabung nyawa, mempertaruhkan nyawa itu atas kehendak Allah. Kalau seseorang dalam tahap ini nyawanya saja digadaikan kepada Allah, maka orang itu memiliki sesuatu harapan yang lebih tinggi. Loh, kok berani, nyawa itu kan paling mahal? Ya karena saya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mereka tidak lagi menyembah kecuali kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah karena memang mereka pilihannya, opsinya sedikit. Karena kalau tetap berada di kampungnya, berislam sulit, melaksanakan Islam juga tidak total, maka pilihan yang ketiga inilah yang kemudian menyebabkan selain berperang, jihad itu berupa hijrah, yaitu meninggalkan kota Mekah. Jadi hijrah hukumnya wajib. Momen berhijrah yang juga hari-hari ini menjadi momen peringatan umat Islam di seluruh dunia, momen yang sangat luar biasa. Karena hijrahnya Rasul itu kan ada hijrah ke Habasyah di tahun-tahun pertama Risalah, lalu kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah ke Taif, tetapi suaka ke Taif itu terkendala dan bahkan ditolak. Maka kemudian beberapa tahun berikutnya ada perintah untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Itu yang menjadi kewajiban hingga datangnya Fathu Makkah. Rasulullah SAW bersabda,
La hijrata ba'dal fath. Artinya tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maka kita bisa lihat arti jihad pun sebenarnya juga umum. Bukan sebagaimana perang. Al-qital yang pertama disebutkan umum. Jihad juga umum sebenarnya. Karena orang-orang yang meninggalkan kemapanan itu juga tidak mudah. Dan hijrah itu kan artinya bukan hanya secara fisik. Hijrah itu artinya juga kondisi. Seseorang meninggalkan kehidupannya yang bergelimang dosa menuju ketaatan itu juga hijrah. Seseorang yang mencoba berhijrah untuk memiliki halal lifestyle secara totalitas itu juga hijrah. Seseorang yang sebelumnya dia melakukan perbaikan dari kesalahan menuju kondisi yang lebih baik itu juga berhijrah, dan itu adalah jihad. Tidak mudah. Jadi meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang lebih ma'ruf itu tidak mudah. Maka di ayat ini, di ayat yang sebelum 218 ini, cara-cara tipu daya orang musyrik untuk mempertahankan pendiriannya itu disebutkan dan dikuliti oleh Allah Subhanahu wa taala di sini ya. Disebutkan bahwa orang-orang yang memerangi itu adalah ingin menjauhkan kalian dari agama atau mengembalikan pada yang buruk, maka bertahanlah. Karena kalau orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan Islam kemudian dia murtad, meninggalkan itu, maka sia-sia amal baiknya. Penekanan yang dilakukan Allah pada ayat 218 ini adalah penekanan bahwa orang-orang yang terlihat menggadaikan nyawanya, hartanya, itu adalah orang-orang yang sesungguhnya berharap rahmat Allah, yaitu berupa ampunan dan kasih sayang. Maka dengan turunnya ayat 218 ini pada kasus yang terjadi di masa lalu, itu juga nanti mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi kondisi-kondisi peperangan yang dialami oleh saudara kita, secara kasat mata kadang kita memikirkan orang Palestina daripada sulit, kenapa tidak hijrah saja? Nah, hijrah yang dimaksud tentu bukan meninggalkan Palestina, karena justru kalau dia tinggalkan sana, Masjidil Aqsa bisa tercerabut dari akar keislamannya. Maka yang dimaksud hijrah itu adalah bisa jadi momen kelemahan mereka menjadi momen kekuatan setelah peperangan yang sekarang terjadi. Sebagai take away lesson, satu poin terakhir sebelum kita tutup adalah berperang secara fisik kebanyakan tidak disukai. Berperang non fisik juga tidak disukai karena orang lebih menyukai ketentraman. Tapi bila ketentraman itu ada ancaman mendekatkan kita pada setan dan jauh dari risalah Allah Subhanahu wa taala, maka berperang menjadi pilihan yang tidak ada pilihan selainnya. Karena itu berperanglah, perangilah hawa nafsu, perangilah kemungkaran, dan berhijrahlah. Itulah jihad yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kemampuan sehingga kita menjadi orang-orang yang berjihad, yang berhijrah, dan kemudian diberikan rahmat Allah berupa pengampunan dan kemuliaan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.